Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 4 dengan anggota Dwi Putri Prabawati, Maulia Usudin Hasanah, Karim Hidayat, dan Laras Putri Andini. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fenomena penerapan pembelajaran kelas lengkap yang diampu oleh Bapak Afri Mardiko MPD. Yang pertama perlu kita ketahui adalah PKR. PKR itu adalah pembelajaran kelas rangkap. Apa itu PKR? PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung makna seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya mengapa sih kita perlu memahami PKR? Sebab PKR ini ada 6 alasan. Yang pertama, alasan geografis. Yang kedua, alasan demografis. Ketiga, kurangnya tenaga kerja guru. 4, terbatasnya ruang kelas. 5, adanya guru yang berhalangan mengajar. Dan yang terakhir, alasan lainnya. Adapun alasan geografis adalah yaitu sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, permukiman yang berpindah-pindah, dan adanya mata pencaharian khusus seperti menangkap ikan, menebang kayu, dan sebagainya. Hal inilah mendorong penggunaan PKR itu sangat dipentingkan. Sebagai contoh, ada seseorang yang sedang mencari emas di Kalimantan Tengah, di desa Karombang misalnya. Di antara para penambang emas tradisional, ada yang memboyong anak-anaknya yang sudah berumur seusia anak SD. Di antaranya, bahkan ada yang sudah duduk di SD. Dengan kondisi inilah, sekolah dengan satu guru atau one school teacher adalah jawabannya. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah alasan demografis. Untuk mengajar murid dalam jumlah yang kecil, apalagi tinggal di daerah permukiman yang amat jarang, maka PKR ini dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. Di daerah perkotaan sekalipun, alasan demografis ini juga berlaku. Dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya sejak tahun ajaran 1992, sejumlah daerah menjerit karena kekurangan murid. Di SD Margoyosan misalnya, jumlah seluruh murid saat itu hanya 72 orang. Ini terjadi karena kecilnya jumlah pendaftar baru dan pada tahun ajaran 1998 sampai 1990, SD ini hanya mendapat 8 orang murid baru pada tahun ajaran 1990 sampai 1991. Memperoleh 11 orang murid baru. Sedangkan pada tahun ajaran 1991 sampai 1992, jumlah murid baru bahkan semakin berkurang, hanya 7 orang. Dikutip dari Kompas, 18 Juni 1992. Alangkah borosnya jika SD Margoyosan masih tetap bertahan dengan konsep lama, yaitu satu tingkat kelas diajarkan oleh satu guru. Oleh karena itu, PKR merupakan cara yang lebih praktis dan ekonomis. Yang ketiga adalah kurangnya guru. Walaupun jumlah guru secara keseluruhan mencukupi, sulit untuk mencari guru yang dengan sukacita siap mengajar di daerah seperti Ketuk Ketimpun itu. Praktik penempatan guru SD mirip kecurut terbalik.
Yang lancip adalah SD di daerah terpencil dan jumlah guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Terbatasnya sarana transportasi, alat dan media komunikasi dapat menciutkan nyali seorang guru untuk bertugas di daerah terpencil. Belum lagi harga keperluan sehari-hari yang jauh lebih mahal daripada di daerah perkotaan. Sementara besarnya gaji yang diterima tidak berbeda. Ditambah dengan tanggal gajian yang lambat dan tidak teratur, dan terbatasnya peluang untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan lanjutan, serta pengembangan karir, maka lengkaplah sudah kecilnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil. Selanjutnya adalah keterbatasan ruang kelas. Di SD Ketuk Ketimpun memang tidak diperlukan ruang kelas lebih dari 1 karena jumlah muridnya yang kecil. Namun, daerah lain menunjukkan walaupun jumlah muridnya cukup besar, jumlah ruang kelas yang tersedia jauh lebih kecil daripada jumlah rombongan belajar. Salah satu jalan untuk mengatasi masalah ini adalah menggabungkan 2 atau lebih rombongan yang diajar oleh seorang guru. Nah, tentu saja PKR ini sangat diperlukan. Alasan yang kelima adalah adanya guru yang tidak hadir. Maksud dari sini adalah alasan ini tidak hanya berlaku bagi sekolah dasar daerah terpencil. Di kota besar pun juga berlaku. Seperti di Jakarta, musibah banjir dapat menghambat guru untuk datang mengajar. Guru yang tidak terkena musibah atau beruntung karena berumah tak jauh dari sekolah harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. Dapatkah Anda memikirkan alasan lainnya? Dan yang terakhir adalah alasan lainnya. Hal ini yang dimaksudkan adalah realita yang dihadapi seorang guru, baik ia mengajar di daerah terpencil maupun di perkotaan, adalah ia menghadapi guru dengan tingkat kemampuan dan kemajuan belajar yang berbeda. Bahkan, hal ini pun dapat terjadi di ruang dan tingkat kelas yang sama. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, ada kemungkinan seorang guru menghadapi murid lebih dari 40 atau 50 orang. Hal ini pun juga dapat terjadi di suatu sekolah favorit, karena besarnya minat orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Sementara jumlah ruang kelas dan mungkin pula gurunya tidak mencukupi. Sudah barang tentu, sulit untuk mengharapkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien jika itu terjadi dalam sebuah kelas dengan murid di atas 40 orang. Selanjutnya kita akan memahami penerapan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, dengan teori belajar konstruktivisme. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut teori belajar ini, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran peserta didik. Artinya, bahwa peserta didik harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Dengan kata lain, peserta didik tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak guru. Dari penjelasan tersebut, maka pembelajaran ini sangatlah cocok diterapkan dalam pembelajaran kelas rangkap, namun harus dikaitkan dengan pembelajaran kooperatif. Karena pada pembelajaran ini, guru tidak begitu terbebani dalam mengajar, dikarenakan guru membiarkan siswa untuk belajar sendiri. Namun, guru juga sesekali memberi dorong apabila ada suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh siswa. Guru juga hanya membantu peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah atau pokok pikiran apabila mereka mengalami jalan buntu. Guru juga mendorong peserta didik untuk belajar secara kooperatif dalam menyelesaikan suatu masalah atau pokok pikiran yang berkembang di kelas. Yang kedua, dengan menggunakan model cooperative learning. Dalam model pembelajaran kooperatif dapat kita simak pada hasil observasi yang dilakukan oleh Paidi di SD Negeri Bantul Timur.
Gempa 27 Mei 2006 telah merobohkan sebagian besar ruang kelas dan ruang-ruang kerja lainnya. Rusaknya sebagian besar sarana belajar mengajar, korban fisik sejumlah siswa, juga dan guru dan keluarganya, serta trauma sejumlah besar siswa dan guru serta para TU. Kegiatan belajar mengajar pasca gempa di sekolah ini jauh dari sempurna. Beberapa guru menyelenggarakan kegiatan belajar di tenda darurat, beberapa kelas menumpang di tempat lain, dan adanya kelas yang masuk ruang secara bergantian. Juga tidak jarang terjadinya kelas kosong atau dipulangkan lebih awal karena ketidakhadiran sebagian guru. Tidak jarang pula, seorang guru harus bertanggung jawab pada 2 rombongan belajar sekaligus yang terpaksa disanggupi oleh berbagai keterbatasannya. Dari segi efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran, kondisi tersebut jelas sangat kurang efektif dan kurang efisien. Banyak kelas yang gaduh, siswa yang bermain-main dalam jam pelajaran, banyak waktu belajar terbuang, dan tidak ketercapaian sejumlah tujuan pembelajaran. Maka dari itu, hasil dari observasi tersebut jelas menunjukkan adanya problem kelas yang menuntut solusi atau tindakan penanganan segera. Untuk beberapa macam problem di kelas-kelas di SD Bantul Timur tersebut, salah satu alternatif solusinya adalah penggunaan atau pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap dengan mengimplementasikan cooperative learning tipe pendekatan struktur. Pembelajaran kelas rangkap dengan strategi ini sangat relevan, dipandang sangat tepat untuk mengatasi problem kelas akibat ketidakcukupan jumlah atau ketidakhadiran guru. Model ini sendiri sangat sesuai digunakan dalam PKR karena aktivitas berfokus pada siswa yang memicu kehadiran belajar siswa. Selain itu juga dapat meminimalisir dominasi guru serta menempatkan peran guru sebagai fasilitator. Dari penelitian tersebut sebenarnya dapat kita mengambil kesimpulan bahwa PKR dengan cooperative learning tidak hanya diterapkan pada saat terjadi bencana, namun dapat pula diterapkan di daerah-daerah terpencil atau sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Karena pada model cooperative learning, aktivitas berfokus pada siswa yang memacu kemandirian belajar siswa, meminimalisir dominasi guru, serta menempatkan peran guru sebagai fasilitator. Pada model cooperative learning, guru sangat mudah membagi waktu dari kelas yang satu dengan kelas yang dirangkapnya. Selanjutnya adalah penerapan model pembelajaran kelas rangkap. Untuk menerapkan model pembelajaran kelas rangkap ini, kita perlu mengikuti aturan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada kegiatan pendahuluan lebih kurang dari 15 menit pertama, satukan warga belajar kelas dalam satu ruangan yang tempat duduknya mencukupi. Selanjutnya, berikan pengantar dan pengarahan umum. Bila tidak mungkin bisa menyatukan warga belajar dalam satu ruangan, gunakan halaman teras. Dan bila tidak mungkin lagi, murid tetap di ruang masing-masing, tetapi tutor berada di pintu yang menghubungkan antara dua kelas. Yang kedua, pada kegiatan ini lebih kurang 90 menit berikutnya, terapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat tutor sedang menghadapi kelas yang satu, kelas yang lain tidak ada kegiatan, sehingga terjadi keributan. Tutor harus mengatur kepindahan dari ruang ke satu secara seimbang. Artinya, jangan banyak menggunakan waktu di satu ruang. Ada saat di mana tutor harus berdiri di pintu yang terhubung. Selanjutnya, yang ketiga,
Pada kegiatan penutup lebih kurang 15 menit berakhir, berdirilah di pintu penghubung menghadap ke dua kelas untuk mengadakan review umum mengenai materi dan kegiatan belajar yang baru berlaku. Berikan komentar atau pengaturan sesuai dengan keperluan. Setelah itu, berikan tindak lanjut berupa tugas untuk masing-masing kelas. Kemudian persiapkan untuk jam pelajaran. Yang terakhir, sebaiknya untuk menerapkan model PKR ini, aturlah tempat duduk warga belajar sedemikian rupa sehingga pandangan warga belajar mengarah ke depan dan terarah pintu penghubung. Oke, itulah tadi adalah pemaparan materi tentang penerapan pembelajaran kelas rangkap. Apabila teman-teman yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sebelum itu, apabila kami ada kekurangan, kami mohon ampun. Dan kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.